Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini adalah diatur oleh Allah, bukan merupakan kebetulan. Allah memberikan kesempatan kepada saya dan kekuatan, kesehatan sehingga bisa membuat video ini, dan Anda digerakkan oleh Allah untuk masuk di channel saya. Ketemulah kita walaupun lewat dunia maya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minadzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya kepada Rasulullah SAW untuk kita, dan kita bisa masuk ke surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Video yang ke 213 ini adalah berjudul melancarkan peredaran darah. Ya. Sebelum saya sampaikan video ini, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Ya Allah, jika dosa-dosaku telah membuatku takut, maka sesungguhnya baiknya sangkaanku kepadamu-lah yang melindungiku. Ya Allah, Engkau telah menutupi untukku di dunia ini dosa-dosaku yang lebih memerlukan kepada penutupan-Mu pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau telah baik kepadaku, karena Engkau tidak memperlihatkannya kepada segolongan dari kaum muslim. Oleh karena itu, janganlah Engkau mempermalukanku dengannya pada hari itu di hadapan semua manusia, wahai yang maha penyayang di antara yang para penyayang. Jadi Allah itu maha Rahman, maha Rahim, maha bijaksana, maha segala-galanya. Kita yang banyak dosa ini alhamdulillah ditutup oleh Allah sehingga manusia tidak melihat kejelekan kita. Tapi sangat aneh ketika Allah sudah menutup dosa-dosa kita, kesalahan kita, justru kita yang kadang-kadang mengumbar kesalahan kita. Kita bangga berbuat dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita bersyukur terus sampai mati nanti atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu menutup dosa-dosa, dan kita tidak membuka di dunia, dan Allah pun tidak membuka di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Video yang ke 213 ini adalah melancarkan peredaran darah. Ya, darah ini adalah merupakan orang ada yang berpendapat nyawanya manusia. Kalau tidak ada darah, manusia itu mati. Ada darah tapi tidak mengalir, orang pun akan mati. Maka Allah memberikan pendamping kepada manusia, malaikat mungkar dan rokib dan atid. Kemudian yang ada di hati dan jantung itu malaikat hafadhoh. Di dalam Al-Quran diterangkan di depan dan di belakang. Kalau pendapat saya itu adalah di hati dan di jantung kita. Ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu orang Jawa bilang limo pancer, sedulur papat limo pancer, yaitu jin korin. Kalau saya itu jin korin itu menguasainya adalah di otak manusia. Dan maka inilah yang kalau kita tidak bisa menguasai jin korin itu, ya karena jin korin biasanya mengajak ke yang jelek, kita menjadi jelek juga. Dan aliran darah inilah yang biasanya ditumpangi oleh jin untuk menggoda kita. Maka agar aliran yang ada di darah itu jin yang baik, jin korinnya, kuasailah dengan ilmu agama. Petunjuk yang datang kepada malaikat hafadhoh tadi mudah-mudahan
bisa membimbing kita kepada jalan ketakwaan. Baik, sebelum saya sampaikan video tadi ya, ini ada ramuannya, yaitu bahannya daun salam 7 lembar, daun dewa segar 30 gram. Cara membuatnya: daun salam dan daun dewa dicuci dan rebus dengan 700 cc air hingga mendidih dan tersisa separuh. Saring dan minum untuk 2 kali sehari. Ya, ini untuk melancarkan darah. Artinya darah bisa lancar itu kalau kentalannya itu ya tidak terlalu kental, maka solusinya dengan ramuan tadi. Tetapi yang paling tepat adalah Anda datang ke rumah sakit, mengunjungi dokter, ke puskesmas, mengunjungi dokter. Dokter akan memberikan obat, memberikan terapi, memberikan nasihat. Sepekan sebelum Anda ke umroh atau haji, silahkan tanyakan lagi. Pastikan bahwa Anda aman untuk berangkat ke Tanah Suci. Setelah Anda dapatkan obatnya, jangan lupa dibawa ke Tanah Suci, diminum sesuai anjuran dokter. Tiba di Tanah Suci, berdoalah di tempat-tempat mustajabah. Mungkin di mana, kalau di Nabawi di sekitar Raudhah, kalau di Masjidil Haram itu di Ka'bah itu ya, pegang Ka'bahnya, tempelkan di kiswahnya. Anda masuk Hijr Ismail berdoa, Anda pegang pintu Multayam berdoa, Anda pegang Makom Ibrahim berdoa, dan tempat lainnya. Berdoalah di sana. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Obat pil itu tidak berguna kalau Allah tidak mengizinkan. Maka mintalah kepada Allah. Kemudian jangan lupa ketika ketemu air Zam-Zam, minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Baik, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya sampaikan pantunnya terlebih dahulu. Ambil asahan pengasah pisau, parang dan tombak diasah jua, 7 bukit 9 pulau, wajahmu adik tampak jua. Nah, ini gambaran kerinduan seseorang lelaki kepada dambaan hatinya. Baik, kalau ada yang baik itu datang dari Allah, pakailah. Kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang
merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke Tanah Suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di Tanah Suci kembali. Ya, yang saya hormati para pirsawan semuanya. Jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.